Halo semuanya, selamat datang di sesi bahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal langsung bedah sebuah dokumenter yang lagi rame banget dibicarakan, judulnya Pesta Babi. Nah, tanpa bermaksud memihak, kita bakal coba kupas tuntas apa sih sebenarnya substansi di balik ribut-ribut soal lahan dan pembangunan di Papua ini, murni berdasarkan fakta dan sumber yang ada. Pertanyaannya gini, kenapa sih film yang judulnya bawa-bawa tradisi lokal malah dilarang diputar di banyak kampus, sampai jadi debat nasional segala kan? Buat paham konteksnya, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar judulnya yang emang provokatif ini, dan secara objektif membedah klaim-klaim utama yang disajikannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, di mana kita bakal mengupas apa sebenarnya makna ganda atau alegori dari istilah pesta babi itu sendiri. Jadi, sumber-sumber kita ngejelasin kalau aslinya, pesta babi atau ritual bakar batu itu adalah tradisi sakral banget buat masyarakat Papua. Ini tuh simbol kekayaan, kehormatan, dan eratnya ikatan persaudaraan. Tapi, dokumenter ini justru pakai istilah itu sebagai metafora yang lumayan tajam. Di film ini, babi diibaratkan sebagai para oligarki berjas yang lagi asyik pesta pora, melahap habis sumber daya alam kita. Cukup menohok ya. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal lihat lebih detail apa sih sebenarnya yang direkam langsung dari Papua Selatan oleh sutradara dokumenter ini. Kamera mereka benar-benar fokus di daerah Merauke, Bovendigol, dan Mapi. Mereka ngikutin keseharian komunitas adat di sana seperti suku Malin, Awiyu, Muyu, dan Ye. Argumen utamanya adalah tanah leluhur mereka, terutama hutan sagu yang jadi sumber makan sehari-hari, lagi dirombak habis-habisan sama mega proyek. Dan ini bukan cuma soal kehilangan tanah loh, kehilangan hutan sagu ini diklaim bikin identitas spiritual dan budaya mereka yang udah turun-temurun ikutan luntur. Ada satu sentilan yang lumayan keras dari para kritikus di sumber yang kita bedah ini. Mereka bilang negara hadir seolah hanya sebagai korporasi. Maksudnya, mereka ngerasa kebijakan yang ada itu lebih memprioritaskan ngumpulin modal gede buat segelintir elit, bukan yang lindungin kesejahteraan masyarakat adatnya sendiri. Lanjut ke bagian ketiga. Inti dari semua konflik ini sebenarnya bermuara pada satu hal, benturan antara proyek strategis nasional dan hak adat atas lahan. Coba deh bayangin angka ini, 400.000 hektare. Yup, sumber kita nyebutin kalau ini adalah perkiraan luas hutan sagu adat di Merauke yang kabarnya mau disulap jadi perkebunan tebu dan bioetanol raksasa. Wah, ini sih skala perubahannya benar-benar masif. Alasannya memang demi ketahanan energi dan pangan nasional, tapi ujung-ujungnya ini memicu pertanyaan besar soal gimana nyimbangin ambisi nasional sama hak masyarakat lokal. Nah, dari kacamata hukum, para aktivis nuding kalau konversi lahan gila-gilaan ini ngelanggar prinsip PBB soal kebebasan memberi persetujuan atau FPIC. Intinya, masyarakat adat berhak ngasih persetujuan tanpa paksaan sebelum proyek jalan. Nggak cuma itu, aktivis juga bawa-bawa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Putusan ini penting banget karena MK tegas bilang kalau hutan adat itu bukan hutan negara. Jadi, pengambil alihan sepihak jelas dianggap melanggar aturan. Masuk ke bagian keempat. Ternyata klaim dokumenternya nggak cuma berhenti di urusan sengketa lahan aja, tapi juga ngebahas cara-cara yang dipakai buat ngamanin investasi ini. Pesta di atas luka dan sepatu Lars. Kutipan ulasan ini semacam merangkum tuduhan paling berani di film tersebut. Film ini menuding ada belasan batalion aparat militer yang diturunkan, seolah-olah berfungsi sebagai satpam korporasi buat ngembungkam protes warga lokal demi mulusnya proyek. Di sini kita bisa lihat ada dua sudut pandang yang saling tabrakan. Di satu sisi, pemerintah bilang proyek ini mutlak diperlukan buat ketahanan pangan dan ekonomi kita. Tapi di sisi lain, film ini berargumen kalau negara menganggap Papua itu layaknya terra nullius, tanah kosong tak bertuan yang bebas dieksploitasi kapan aja demi investasi. Dan narasi yang setajam ini nyatanya bikin gesekan di dunia nyata. Banyak laporan nyebutin kalau acara nonton bareng dan diskusi film ini dibubarin sama pihak berwenang di berbagai kampus, mulai dari Ternate, Tenggarong, sampai NTB. Mereka sepertinya ngelihat film dokumenter ini sebagai ancaman politik yang harus disensor. Oke, kita sampai di bagian kelima. Terus, apa sih dampak jangka panjang dari mega proyek ini? Apakah kita bakal mengulang sejarah masa lalu? Kalau kita runut ke belakang, para kritikus sering banget ngingetin soal gagalnya program food estate sebelumnya. Bayangin aja targetnya cuma kecapai sedikit banget, sementara angka kemiskinan warga lokal masih nyangkut di 28%. Nah, ketakutannya sekarang adalah mega proyek bioetanol ini bakal mereplikasi kerusakan ekologis di skala yang jauh lebih gede. Ancaman degradasi tanah dan pencemaran air secara permanen bisa jadi bencana lingkungan beneran buat kita semua. Dan ini bukan cuma soal alam loh, ada juga sorotan soal transparansi dana yang gedenya nggak main-main, 8,7 triliun rupiah.
Ini adalah alokasi dana otonomi khusus Papua tiap tahunnya. Sumber-sumber kita pada mempertanyakan, dana segede ini larinya kemana? Alih-alih buat memberdayakan masyarakat adat secara langsung, banyak yang khawatir kalau dana ini malah lebih banyak terserap buat ngebangun ekosistem agribisnis yang ujung-ujungnya cuma nguntungin para elit. Sebagai penutup, bahasan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar bikin kita mikir. Haruskah pembangunan strategis dan ambisi sebuah bangsa itu dibayar lunas dengan hancurnya ekologi dan kelangsungan budaya masyarakat adatnya sendiri? Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan hal ini? Ini PR besar buat kita semua. Terima kasih udah nemenin belajar bareng di sesi penjelasan kali ini, dan teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda.